Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang kami hormati dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi qori kita sudah menjelaskan tentang bilangan penyebutan bulan di dalam hitungan Hijriyah. Ayat itu surah At-Taubah ayat 36 ya. Allah secara tegas memberikan sebuah kepastian, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan nama-nama bulan di dalam satu tahun itu ada 12. Allah menegaskannya jelas sekali. Isna asyar itu tidak bisa diinterpretasikan makna lain. 12 ya artinya 12. Kita tahu bahwa ada perhitungan yang sebelum dinyatakan di dalam Al-Quran ini. Orang-orang Romawi mereka sudah membuat hitungan dan itu variatif, banyak sekali. Salah satunya yang disebut dengan bilangan bulan Masehi, Januari, Februari sampai Desember itu yang disebut dengan tahun Miladiyah adalah bilangan yang diukur dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini perhitungannya mengikuti perjalanan matahari. Tetapi bangsa Arab punya perhitungan sendiri sehingga dalam satu tahun itu ada 13 bulan dalam satu tahun. Nah, salah satu tahun yang mereka sebut dengan Safar, di mana bulan Safar itu mereka bepergian, mereka bersenang-senang dan tidak ada aturan yang melarangnya, apa saja halal. Ya, nah sehingga ketika turun Al-Quran ini memberikan ketegasan, mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada kita umatnya, yang benar itu bilangannya itu 12. Sehingga di depannya ada harfu taukid, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyar. Inna di sini harfu taukid adalah sebuah penekanan bahwa tidak mungkin ada perhitungan yang lain yang berbeda dengan perhitungan 12 bulan itu. Nah, apa manfaatnya perhitungan itu? Bapak saudara sekalian, Allah secara tegas mengatakan lita'lamu adadas sinina wal hisab. Perhitungan waktu itu, perhitungan dalam satu tahun itu agar kau mengetahui ya, adadas sinin, bilangan dalam satu tahun sehingga bisa mengukur waktu, wal hisab, dan bisa membuat perencanaan perhitungan secara baik. Bapak ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita petani, kalau kita pedagang, hidup di daerah tropis, maka kita harus berpedoman kepada bilangan miladiah. Kapan musim hujan, kapan musim rendeng, kapan musim panas, itu diaturnya berhadap ya oleh perhitungan matahari. Agustus dia mesti persiapan karena masuk September pasti masuk musim hujan. Petani dari mulai Juli Agustus sudah mempersiapkan lahan. Kenapa? Karena musim diatur dengan putaran matahari. Jadi kapan dia mendapat sinaran lebih kuat maka terjadi mungkin panas. Semakin jauh maka dia akan redup, semakin jauh berarti akan menjadi musim hujan. Itu perhitungan dengan miladiah, perhitungan matahari. Tetapi ada perhitungan komariah, perhitungan berdasarkan siklus atau perputaran bulan,
ini supaya untuk mengatur perhitungan di dalam kita menentukan ibadah. Mau ibadah haji, nggak boleh dihitung dengan ukuran miladiah, harus diukur dengan hitungan hijriah. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dua ini harus dipelajari, harus diketahui sehingga mana yang mesti kita gunakan dalam hal apa untuk diperuntukkan. Hadirin hadirat dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Di dalam ayat yang tadi disebutkan itu ada di tengahnya itu minha arba'atun hurum. Ya. Jadi di dalam 12 bulan yang dihitung berdasarkan perhitungan hijriyah itu tadi, ada 4 bulan disebut dengan bulan haram. Bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. Kenapa bulan ini menjadi berbeda? Karena Allah punya rahasia dan memberikan keutamaan pada 4 bulan ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya sudah hafal. Yang dimaksud 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu yang berpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disucikan, bulan-bulan yang diharamkan. Apa yang menjadi titik penekanan di sini? Ayat itu juga menjelaskan wala tazlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan sekali-kali melakukan kezoliman, melakukan kesalahan, berbuat yang tidak bagus pada 4 bulan itu. Ini maknanya bukan di bulan yang lain boleh, bukan. Dosanya dilipat gandakan, berbeda itu 4 bulan itu. Nanti kita ya lihat lebih mendalam. Yang kedua, apabila dia dilakukan dalam kebaikan maka ada afan katsiroh, lipatannya luar biasa. Nah kemudian waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Yang kedua, perangilah orang-orang musyrik itu secara maksimal, keseluruhannya, sebagaimana mereka memerangi kalian secara totalitas. Jadi di dalam Islam itu nggak ada perintah perang itu. Tidak ada perintah perang kecuali mempertahankan diri. Jadi ini kama yuqatilunakum. Jadi kita kalau tidak diperangi nggak boleh memerangi siapapun. Kalau kita tidak disakiti nggak boleh menyakiti. Itu maknanya, bukan maknanya perintah ini boleh kita berperang. Nah di bulan-bulan Muharram itu, bulan-bulan yang dimuliakan itu tidak boleh. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka dibalasnya 10. Tapi kalau dia melakukannya di 4 bulan ini, 4 bulan ini, bulan Ashhurul Hurum 4, maka ad'afan katsirah. Lipatannya itu bisa sampai bilangan yang tidak bisa terhitung lagi. Oleh karena itu dianjurkan ya, tidak ada ibadah puasa yang lebih bagus setelah Ramadan kecuali di 4 bulan ini. Tidak ada ibadah sholat yang melebihi dari kewajiban 5 waktu dalam sehari semalam ketika sholat itu dilakukan di 4 bulan ini. Subhanallah. Jadi tingkatkan yang puasa, tingkatkan puasanya. Yang rajin ibadah sunnah tambahkan, sempurnakan dengan ibadah. Ad'afan katsirah. Lalu bagaimana Ustadz kalau seandainya yang dilakukan perbuatan yang jelek? Nah ayat ini di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan fa inna man ata'allaha fi syahril haram wa fil biladil haram laisa sawabuhu sawaba man ata'a fi ghairi syahril haram. Orang yang taat melakukan kebaikan di bulan haram ini, 4 bulan ini ya, tidak sama pahalanya dengan kebaikan apabila dia lakukan di tempat yang lain, di bulan yang lain. Bahkan ditegahkan lagi, kata Imam Al-Qurtubi, ini adalah
tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Surah At-Taubah ayat 36 ini ditafsirkan dalam surah Al-Ahzab ayat 30. Di situ dinyatakan, ya nisa'an nabi may ya'ti bi fahisatin mubayyinah. Hai istri-istri Nabi, siapa yang melakukan perbuatan yang buruk di 4 bulan itu tadi, maka yudha'af lahal adzabu di'fain, akan dilipatkan dosa dan siksa bagi orang yang melakukannya itu 2 kali lipat. Kita kalau melakukan dosa, mohon maaf nih, kalau melakukan dosa sekarang dihitung 1, Pak. Tapi kalau di bulan Muharram seperti sekarang, ya, pada bulan termasuk kita ini masih bulan Muharram termasuk bulan haram, kalau kita melakukan kesalahan 2 kesalahannya. Hanya di 4 bulan ini. Inilah kenapa disucikan 4 bulan ini. Di samping memang kalau waktunya tidak cukup panjang, kita akan jelaskan itu. Kasus-kasus yang terjadi, kemuliaan yang terjadi pada Nabi dan Rasul itu tidak melepaskan dari 4 bulan ini. Subhanallah, jadi ternyata disuruh napak tilas. Sebuah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu, para nabi-nabi dahulu, itu ada itu tapak-tapak tilas mereka itu yang bila kita menapakinya, yang bila kita melaluinya mendapatkan tabarrukan, mendapatkan keberkahan. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah saja itu. Kalau digambarkan tentang ada kesunahan secara khusus, memang hadis yang menjelaskan kesunahan ini dan itu, hadisnya itu kedudukannya dhaif. Tetapi ada hadis yang sifatnya general yang mengatakan bahwa tidak ada ya puasa yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih bagus daripada bulan Ramadan kecuali dilakukan pada 4 bulan ini. Nah, ini diinterpretasikan ketika disebut 1 itu maknanya litamim, untuk maknanya semua ibadah-ibadah yang lain. Dalam metodologi ijtihad ini adalah metodologi kias namanya. Orang mengkias, disebut yang namanya puasa, maka masuk di dalamnya bersodakoh, masuk di dalamnya melakukan umroh, masuk di dalamnya ketika berpuasa. Jadi ayo kita tingkatkan kebaikan kita ini di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, summa salatu wassalamu ala khairi ibadi, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Amma ba'du, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, Bapak dan Ibu, saudara hadirin rahimakumullah, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kembali kita bertatap muka dan bermuajahah dalam rangka mengikuti acara rutin pengajian Damai Indonesiaku setiap Sabtu dan Minggu, yang mudah-mudahan insya Allah, terlebih kita berada di bulan Muharram ini, bulan yang memiliki makna yang besar dan bulan yang Allah berikan keagungan kepada umat Islam, insya Allah akan menjadi jalan yang terbaik buat kita di tengah kita menghadapi situasi pandemi COVID-19. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bulan-bulan yang Allah muliakan, Allah tempatkan Muharram adalah bulan yang paling nomor 1. Ada 4 bulan tadi sudah dipaparkan, bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atu hurum. Dari mulai Allah ciptakan langit dan bumi, Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah netapkan ada 12 bulan. Tapi ada 4 bulan yang Allah muliakan. 4 bulan itu, yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua adalah bulan Rajab,
Yang ketiga bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram merentet, yang satu terpisah Rajab. Tapi diawali dari Muharram. Dan Muharram ini adalah merupakan bulan di antara bulan yang mendapatkan kemuliaan. Dari kemuliaan-kemuliaan itulah kita bertanya, apa yang Allah berikan kemuliaan di dalam bulan Muharram? Ternyata saudara-saudara hadirin rahimakumullah, kemuliaan yang Allah berikan di bulan Muharram ada 10 peristiwa besar yang terjadi, yang dialami oleh para nabi dan rasul yang sebelumnya. Dan 10 peristiwa besar ini kalau kita kupas tuntas dengan waktu yang singkat nggak mungkin terjangkau. Yuk kita ambil 3 poin saja. Yang pertama adalah pas tepat hari ini kita berada 10 Muharram. Di hari inilah Nabi Allah Adam mendapatkan kalimat ampunan dari Allah setelah Adam Allah usir dari sorga dan menuju ke alam dunia. Terpisah Adam dan Hawa puluhan tahun karena satu perbuatan yang dilakukan oleh Adam, cuma lantaran yang Allah perintahkan untuk menjauhi satu tempat, menjauhi sebuah pohon. Adam tergoda, Hawa terbujuk. Dan ini memang maunya iblis. Akhirnya Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa. Untuk apa? Turun ke muka bumi ini. Dan memang bumi itu adalah tempatnya nanti Allah ciptakan untuk manusia. Tapi kan endingnya nggak enak. Turunnya penuh dengan pengusiran. Setiap kita juga kan bakal berakhir. Kita kepengen dong akhir kita bagus. Kita kepengen dong akhir kita baik. Sampai pun kita berdoa, ya Allah bi husnil khatimah. Cuman sejarah yang dilewati oleh Nabi Allah Adam, sejarah yang kelam, sejarah yang pahit dalam kancah peradaban kehidupan umat manusia. Bayangkan diusir dari sorga. Diusir, iya. Lantaran cuman satu masalahnya. Apa Pak masalahnya? Masalahnya adalah melanggar larangan Allah. Wala taqrabah hadis sajarah fatakuna minadh zalimin. Begitu Adam diusir, terpisahlah Adam dan Hawa. Adam diturunkan oleh Allah di tanah Jaziratul Arab. Kemudian Hawa diturunkan di kaki bukit gunung Himalaya. Bertahun-tahun terpisah, puluhan tahun. Dunia dulu belum kayak model sekarang. Ya kalau sekarang dipisah masih mending, ada jalan layang, ada jalan tol, ada supermarket, ada mall. Sesepinya kita sekarang ini masih banyak, ada hiburan kita di rumah. Tapi Adam dulu masih yang namanya bumi belantara, alam jagat, hutan yang begitu luas, tambah lagi yang namanya gurun, pasti terpisah puluhan tahun. Nangis Adam. Biasa bersama-sama, tiba-tiba sekarang terpisah. Kemarin duduk enak, sekarang harus turun ke tempat yang dia belum pernah alami. Akhirnya fatalaqa Adam bi kalimati min rabbi fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Setelah Adam merasakan penyesalan, inilah hukuman yang aku hadapi ketika aku melakukan kesalahan. Inilah derita yang aku harus hadapi karena aku sendiri melakukan kelalaian. Ketika itulah bagaimana jalan keluar? Apakah air mata akan menyelesaikan masalah? Never and ever. Sedih, ya, merintih setiap saat. Tapi akhirnya bagaimana cara jalan keluarnya? Ini salah saya, ini dosa saya, ini kedzaliman saya. Haruskah dengan rintihan dan ratapan dan rintihan malah akan menjadikan masalah? Ketika itulah Adam Allah temukan dengan Allah beritakan, dan Allah temukan dengan kalimat yang Allah firmankan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Adam pada hari ini tepatnya 10 Muharram mendapatkan ampunan dari Allah, kalimat pengampunan yang Allah berikan, dan sekaligus mendapat ampunan dari Allah. Lantas kita bertanya kepada kita, apakah yang namanya pengampunan ini diberikan dengan gratis? Tidak.
Setelah Adam yang namanya pada waktu turun ke alam dunia, sifat manusiawi ada. Emosi, ya. Marah, pasti. Kesel dan dongkol, ya pastilah. Setiap di antara kita yang namanya ada perubahan, setiap itu pula kita akan mengalami yang namanya tekanan perasaan dan emosional. Contoh kayak kita sekarang ini. Biasa pada 5-6 bulan yang silam kita hidup rasa normal. Ketika COVID datang, tersaat-saatlah pada saat itu serba teratas, serba diatur dan serba dibatasi. Bahkan awal pertama harus yang namanya kita PSBB, nggak boleh keluar, nggak boleh yang namanya kita kemana-mana. Tapi setelah itu kita sadari, oh ini yang namanya Allah berikan kepada kita, yang Allah datangkan kepada kita dan Allah berikan kepada kita. Disuruh kita menyadari, melembutkan perasaan, menenangkan jiwa. Buat kita yang namanya manusia tidak ujug-ujug harus pakai proses. Barangkali mudah-mudahan COVID ini buat ngelembutin jiwa kita. Amin. Melembutkan perasaan, menyadarkan kehidupan kita. Maka dari kalimat doa tadi yang dibacakan, yang itu adalah merupakan doa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam. Rabbana dhallamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pun adalah merupakan doa buat kita dalam menghadapi COVID. Usaha kudu, doa penting. Kita adalah warga negara Indonesia yang berpancasila. Yang pertama adalah sila kita ketuhanan yang Maha Esa. Sehebat apapun pengetahuan manusia, itu sifatnya cuma analisa dan diagnosa. Tapi yang menentukan Allah. Di situ kita butuh dekat dengan Allah. Di situ kita butuh dengan doa. Di situ kita mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan 10 Muharram ini adalah yang kita hadapi tahun ini di saat pandemi ini. Insya Allah akan menjadi kalimat ampunan buat kita. Allah angkat COVID dari Indonesia. Saudara-saudara, kedua, kita lanjutin dulu dah, ntar. Yang kedua, Nabi Allah Musa alaihissalam pun tanggal 10 Muharram Allah berikan kemenangan dan Allah berikan keselamatan. Siapa Pak Musa yang dihadapi? Yang dihadapi Musa bukan keroco. Yang dihadapi Musa bukan preman. Kalau preman doang Nabi Allah Musa lebih daripada preman. Panjang ceritanya. Yang dihadapi justru orang yang mengerawat dan mengasuhnya. Yang dia hadapi adalah orang yang pernah membesarkannya, Fir'aun laknatullah CS. Singkat cerita, saudara-saudara, pas tanggal 10 Muharram peristiwa di mana Nabi Allah Musa dan orang-orang Bani Israel tengah terkepung dan dikejar-kejar. Di saat itu sudah terpojok posisinya. Musa sudah berada di depan lautan. Kalau andaikan dia nyebrang ke sana, apakah mungkin mampu? Kalau dia mundur menghadapinya, mungkinkah saya menang? Keberanian Musa luar biasa. Inilah seorang pemimpin. Pemimpin yang berani mengambil kebijakan, pemimpin yang berani mengambil keputusan. Ketimbang saya harus mundur ke belakang, mati saya akan tidak ada hitungan dan sia-sia belaka. Lebih baik saya maju ke depan. Maju pakai perhitungan, bos. Jangan maju cuman modal maju doang. Maju punya bekal dia yakin kepada Allah. Saat itulah Allah dia ketukan tongkatnya. Pas 10 Muharram terbelah itu laut menjadi 2. Selamat orang yang dibawanya. Inilah keberanian. Kita bangsa Indonesia sekarang ini harus berani. Tapi pakai perhitungan. Jangan modal berani kagak punya perhitungan. Namanya kita sotoy. Berani ngadepi kopi pakai perhitungan. Ikuti itu anjuran dokter. Ikuti itu anjuran pemerintah. 3M kata Pak Camat. Masker, jaga jarak, dan yang sebagainya. Jaga, ikuti. Insya Allah penyakit memang yang kita hadapi, kita harus berani. Jangan kita takut sama penyakit. Apalagi nakut-nakutin dengan ada penyakit. Jangan-jangan yang nakutin sama penyakit inilah yang jadi bikin orang sakit.
Ada Pak soal sakit pan urusan Allah. Kalau kita yang namanya sakit tetap kita harus berobat, kita jaga diri, berobat kita ibadah. Ibu jangan mentang-mentang merasa datang penyakit, ada penyakit lah saya mah pasrah aja sama Allah lah. Ya tidak, berobat ibadah. Yang namanya kita ingin periksa semodel kayak kita ini kan juga ibadah. Tapi yang namanya kita pasrah kepada Allah ini adalah akidah kita. Berobatnya iya, ke dokternya harus. Tapi yang menyembuhkan bukan dokter. Yang menyembuhkan bukan vaksin. Yang menyembuhkan adalah Allah. Idza aradallahu syai'a ayyaqula lahu kun. Ibu, bapak, saudara, adin rahimakumullah. Makanya ada fi'il mudhari sebagai jawaban kun, artinya harus pakai proses. Sembuh pakai proses, enggak ujung-ujung. 14 hari kita kudu ngandang dulu, jangan kemana-mana. 14 hari kita kudu ngerem dulu. Ayam juga kan yang namanya mau bertelur, yang namanya pakai proses. Begitu tuh ayam tuh telur mau pecah, mau lahir, kan nggak langsung brojol, langsung tuh telur pecah, dikeremin dulu, dikasih penghangat baru, ntar dia keluar jadi anak. Sama lah kita juga, dokter juga kan mengajarkan demikian. Artinya Islam tuh pakai real dengan apa? Dengan menggunakan dengan logika akal manusia. Al Islamu wal akal. Ad-dinu huwal akal. Agama itu harus menggunakan logika. Dan logika itu harus beragama. Ketika yang namanya agama tanpa logika akan menjadi kemandakan. Ketika akal tanpa agama akan menjadi keliaran. Mudah-mudahan insya Allah dari pengajian Damai Indonesia Allah berikan kita hidayah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang terakhir, segmentasi tanya jawab. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini akan semakin menambah pengetahuan kita tentang keistimewaan waktu yang diberikan Allah di muka bumi ini. Pertanyaan pertama kepada Kiai Haris, mohon dijelaskan penjelasan tadi, penetapan waktu dengan dipilihnya 12 bulan itu berdasarkan pada aspek apa? Iya, para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah menjelaskan pada ayat surah At-Taubah ayat 36 itu secara jelas bahwa dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Apakah ini tinjauannya? Maka para pakar melihat ini dari semua sisi. Artinya orang astronom melihat memang hari 360 hari itu pada putaran matahari dan 355 pada putaran bulan itu memang real, memang faktanya secara astronomi, fakta ilmiahnya, istiqra'nya itu seperti itu. Sehingga dua putaran pada rotasi yang berbeda ini, yang satu untuk menentukan musim, yang satu untuk menentukan ibadah. Ya, jadi dia punya kekhususan tersendiri. Jadi tidak akan tepat kalau orang ingin berusaha bercocok tanam, pertanian, meletakkan benih itu akan salah kalau bukan pada bulan-bulan yang memang pada saat itu matahari jauh sehingga memang teduh. Itu udah diatur ya. Jadi baik secara dari sisi ilmu kebumian, pertanahan dan lain sebagainya itu sudah diatur sedemikian. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Kiai Sumarno, mengapa bulan ini identik dengan anak yatim dan duafa? Para pemirsa yang budiman dan sama dimuliakan Allah, ada hadis baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Memang hadis ini fadilatul a'mal. Yang hadis ini adalah merupakan keutamaan apabila kita melakukan. Di mana baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW di bulan tanggal 10 Muharram, ketika Rasulullah SAW maqaddaman Nabi Madinah, tatkala Nabi datang ke kota Madinah, Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab. Yahudi di kota Madinah orang ahlul kitab. Yasumuna, mereka berpuasa. Nabi takjub dan Nabi kaget mereka berpuasa. Akhirnya baginda Rasul bertanya, ini hari apa?
kalian pada berpuasa. Mereka menjawab bahwa hari ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini adalah hari kejayaan kami. Nah, baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa anna aula minkum. Aku ini ada yang lebih pantas daripada kamu, kata Nabi. Kenapa? Karena Nabi ini adalah pewaris tahta pelanjut daripada ajaran yang dibawa oleh baginda para nabi-nabi yang sebelumnya. Akhirnya Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk suruh berpuasa. Yang kedua, hari ini bagi kultur masyarakat kita di Indonesia yang sering dibilang lebaran anak yatim. Kan begitu. Lebaran anak yatim adalah hari kebahagiaan anak yatim. Dalam hadis tadi yang diriwayatnya Hasan, yang dikatakan fadilatul a'mal wa man masara sayatimin, orang yang mau menyentuh, mengusap kepala anak yatim. Artinya mengusap, dia menyantuni, dia menyayangi, jangan sekadar ngusap doang. Ngasih duit kagak. Bisa-bisa kita dilepein anak yatim. Tuh. Mengusap kepala anak yatim, membelai, memberikan kasih sayang. Jangan diusap aja Kiai ya. Jangan diusap doang. Itu setiap rambut anak yatim yang kita usap, sambil kita santuni, akan menjadi ampunan buat dosa kita. Tuh, apakah iya? Tergantung kembali niatnya. Jangan nanti nyantunin anak yatim dikumpulin pas musim pilkada. Beda ini tujuan itu politik. Itu beda urusannya, tujuannya politis. Sekarang nggak usah begitu, Pak. Jangankan anak yatim, Idul Adha aja dibuat kampanye korban. Calon wali kota, calon bupati, di mana-mana Idul Adha pada ngasih sapi, ngasih kambing, ngumpulin orang cuman pengen dikenal, sosialisasi. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Jadi beramal harus ikhlas. Nggak boleh dihadapkan sesuatu, jangan kita simpangkan dengan orientasi sesuatu. Kalau kita hari ini dikatakan lebaran anak yatim, santuni anak yatim hari ini. Sampai kapan? Sampai nanti waktu asar. Masya Allah. Sebelum asar ada kesempatan. Pahalanya besar, nggak usah banyak dan nggak usah pakai dipublikasikan. Niatkan ikhlas. Kita berikan kepadanya insya Allah. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Singkat aja. Baik, kita lanjutkan lagi Kiai Haris. Pada era sebelum kenabian dan ditetapkan pada akhirnya tahun penanggalan Islam Hijriah, penanggalan tahun seperti apa pada nabi-nabi sebelumnya? Iya, kalau pada masa periodisasi Nabi Isa alaihissalam, mereka sudah, bangsa Romawi itu sudah kenal dengan perhitungan, mereka sudah ahli, para astronomnya itu sudah bisa menghitung kecepatan matahari, kemudian kecepatan cahaya, mereka sudah bisa menghitungnya. Tetapi khusus dari Jazirah Arab dan di kota Mekah itu, mereka punya hitungan sendiri dalam menghitung tahun. Tapi dalam satu tahun itu 13 bulan. Nah 13 bulan itu salah satunya itu bulan Safar. Kalau hitungan kita Safar ini setelah Muharram ini Safar, mereka yang menghitung Safarnya itu nanti jatuhnya di bulan Rajab Safar. Safar itu maknanya bepergian, jadi mereka pergi bulan pelesiran. Dan pada saat itu tidak ada aturan, apa saja boleh dimakan, apa saja boleh dilakukan dan sebagainya. 1 bulan. Itu mengapa bulan Rajab merasa terkotori gitu oleh Allah, sehingga ya bulan Rajab itu disucikan. Maka disebutkanlah ya wa minha arba'atun ya hurum, itu salah satunya yang terpisah itu bulan Rajab, yang oleh Nabi walaupun hadisnya itu dinyatakan dhaif oleh Imam As-Suyuti bahwa Rajab syahrullah ya wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Jadi adalah proses pensucian ketika orang-orang bangsa Arab pada waktu itu mengotori bulan Rajab itu dengan semua perbuatan yang boleh apa saja mereka lakukan itu tadi. Maka dijadi proses persucian itu. Jadi kalau ada masjid seperti di Jakarta ini, tempat prostitusi, kemudian dijadi sentra keislaman, jadi sentra kegiatan keibadahan, itu sebenarnya
napaktilas ya bahwa ada proses pensucian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah yang disampaikan itu. Nah, kalau kita ke Kiai Sumarno seperti penjelasan Kiai tadi bahwa Nabi Musa diselamatkan di bulan Muharram. Artinya kan Nabi Musa belum masuk pada tahun penanggalan Islam, mungkin bisa dijelaskan Kiai. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Peristiwa itu diajarkan dan diterangkan karena sesuai dengan apa yang menjadi perhitungan dia. Bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Waktu yang dipakai orang-orang Yahudi ketika itu yang dihitung dengan jatuhnya tanggal 10 Muharram, waktunya sama. Jadi jangan menganggap juga kalau puasa di bulan 10 Muharram ini adalah puasa ngikutin Yahudi, tidak. Makanya Nabi tadi menjawab, apa kata Rasul? Wa ana aula minkum. Aku ini lebih pantas. Kenapa Nabi belum tahu? Karena ketika itu Nabi belum menetapkan tentang waktu. Siapa yang menetapkan waktu Hijriah? Khalifah Umar ibn al-Khattab. Khalifah Umar ibn al-Khattab. Untuk menyatakan apa? Supaya umat Islam ini punya jati diri tentang waktu. Punya identitas. Punya identitas. Lagi mengikut waktu siapa? Kalau kita nggak punya yang namanya kita kalau masih mengikuti orang lain kan nggak punya identitas. Bangsa Indonesia terkenal ada sebagai bangsa yang besar karena kita punya identitas. Apa identitas kita? Pancasila. Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir, Kiai Haris. Nah, lantas bagaimanakah untuk menghitung usia kita? Sebaiknya kita menggunakan penanggalan Hijriah atau Masehi? Mungkin di antara kita banyak yang tidak tahu penanggalan Hijriah kita seperti Iya, berapa, betul. Ya, kalau ingin menghitung umur kita, KTP itu dihitung dengan penghitungan miladiah. Ya, tetapi kalau kita secara pribadi konteksnya bersyukur dengan umur kita bisa kita nikmati, yang bagus kita hitungnya dengan hitungan hijriah. Karena dengan begitu kita ingat juga setiap kali tambahan umur itu berarti sebenarnya tambah angkanya sebenarnya semakin dekat kita dengan kematian. Ya, nah jadi begitu. Kalau ibadah kita fungsikan termasuk kita konteksnya bersyukur hitungannya hijriah. Tapi kalau menyangkut administrasi dan lain sebagainya, ini menyangkut internasional, hubungan internasional, paspor, KTP dan lain sebagainya, maka hitungannya miladiah. Itu udah jadi sebuah konvensi kebangsaan saya kira. Baik, terima kasih Kiai Haris dan Kiai Sumarno yang insya Allah nanti akan memimpin doa di kesempatan kali ini. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara memahami tentang waktu dan waktu-waktu istimewa yang diberikan Allah kepada kita. Kita sampailah pada satu hikmah bahwa inilah rasanya kita merasakan bersama-sama kebesaran daripada rahmat Allah. Dalam satu tahun Allah menyediakan waktu-waktu istimewa, tergantung kita memilih yang mana. Atau kita hanya sekedar mengetahui, atau kita justru menggunakan waktu-waktu ini untuk membersihkan dosa-dosa kita, sehingga ketika Allah menetapkan kematian kita, kita akan hadir di hadapan Allah dalam kondisi kematian yang baik atau penutupan yang baik, husnul khotimah insya Allah. Atas perhatian Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Balakal hamdi wa ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyal mu'afata daimah wa nas'aluka rajatal 'ali wa fahman zakiyya wa 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna min adh-dhulumati ilan nur. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawartal ardu binuri syamsika abadan abada. Nas'aluka mujibat rahmatika wa 'azaima maghfiratika was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana nakina minan nar, Rabbana nakina minan nar, Rabbana najina min qaumidh zalimin wa akhrina min baini aydihim salimin. Salimna wa salim dinana, salimna wa salim i'tiqadana, salimna wa salim biladana Indonesia min kulli afati wal halakat innaka anta qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.